Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati, Ibu Salati Asma Hasanah sebagai dosen pengampu pada mata kuliah MKU Bahasa Indonesia. Pertama, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi. Atas karunia-Nya kita dapat berkumpul bersama dalam rangka tholabul ilmi mencari ilmu. Semoga setiap derap langkah kita semua bisa memberikan pahala yang dapat menjadi penghapus dosa dan mengangkat derajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa juga salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, para tabiin, tabi'ahum, kepada kita semua, serta kepada seluruh umatnya hingga yaumil kiamah kelak. Pada episode kali ini, saya akan membahas tentang problematika pendidikan bahasa Indonesia di perguruan tinggi. Pembelajaran bahasa Indonesia dapat dikatakan menjadi asing di kampung halaman sendiri, karena mengingat mahasiswa yang lebih bangga menggunakan bahasa asing dibandingkan dengan bahasa sendiri. Sikap seperti ini tercermin dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam situasi formal maupun non-formal. Misalnya, ketika seseorang lebih fasih menyebut kata website dibandingkan dengan kata laman yang menjadi padanan dari kata tersebut. Hal sejenis terjadi pada penggunaan istilah lain seperti handphone, yang lebih familiar dibandingkan telepon genggam. Jika mengingat pendapat yang menyatakan bahwa bahasa menunjukkan jati diri bangsa, maka kini jati diri itu mulai keropos dan bisa saja tergerus. Hal ini semakin terbukti ketika di tahun 2008, nilai hasil UAN, Ujian Akhir Nasional, bahasa Indonesia lebih rendah dibanding matematika maupun bahasa Inggris. Nilai rendah juga terjadi ketika para mahasiswa masih menjadi peserta didik yang menganggap mudah pelajaran bahasa Indonesia. Padahal pelajaran bahasa Indonesia dianggap sama dengan bahasa Indonesia yang digunakan sehari-hari. Padahal apa yang digunakan sehari-hari tentu saja berbeda dengan pelajaran bahasa Indonesia yang ada di dalam kelas ataupun formal. Bahasa Indonesia dalam penggunaan sehari-hari cenderung menggunakan ragam non-formal atau tidak resmi yang tidak termanifestasi dengan penggunaan bahasa Indonesia yang bercampur dengan bahasa daerah. Adapun dalam pembelajaran bahasa Indonesia, hal ini tidak dibenarkan. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia, kegiatan berbahasa diarahkan pada berbahasa secara formal yang digunakan dalam pembuatan naskah pidato, makalah, berita, cerita, surat, laporan, maupun proposal. Nah, apa problematika yang dialami mahasiswa dalam pendidikan bahasa Indonesia? Karena ketika mahasiswa masih mengalami jenjang di tingkat SD, SMP, maupun SMA, mahasiswa selalu meremehkan pelajaran bahasa Indonesia yang tidak serius mempelajarinya dikarenakan mereka menganggap karena bahasa kampus halaman sendiri, jadi tak perlu untuk mempelajarinya lebih dalam. Tapi mereka tidak mengetahui bahwa bahasa Indonesia yang mereka pelajari di sekolah itu adalah bahasa Indonesia yang resmi yang berbeda dengan bahasa yang digunakan sehari-hari, yaitu bahasa tidak resmi. Akibat dari meremehkannya itu, para mahasiswa memiliki mindset yang buruk dan berkata seperti ini. Buat apa gue belajar bahasa Indonesia? Kan gue selalu pakai bahasa Indonesia setiap komunikasi. Lebih baik gue belajar bahasa asing aja. Begitulah mindset mereka yang membuat habits yang selalu bermasa-masa ketika mempelajari bahasa Indonesia. Demikian kiranya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata yang terucap, karena saya manusia yang tidak luput dari kesalahan, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.